dalam hal ini NU sebagai organisasi ideologis yang juga berkewajiban atas mekanisme sosial yang terjadi. Termasuk soal waris, termasuk soal wakaf, Siap. jariah, dan lain-lain. Gitu. Hari ini sedang hiruk pikuk masa-masa kampanye para paslon. Saya ini tidak tahu paslon ini dari mana, siapa, track recordnya, jejak rekamnya, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua untuk sahabat-sahabat NU Podcast yang saya Budi. Alhamdulillah pada sore hari ini juga telah hadir bersama saya dan tentunya untuk kita semua juga sahabat-sahabat Nukes, yaitu Ketua Lembaga LPBH, yaitu salah satu lembaga yang ada di PCNU Kabupaten Purwakarta, di mana tugas beliau adalah untuk melakukan penyuluhan dan bantuan hukum untuk warga masyarakat Purwakarta. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana ini kabarnya kita di LPBH maupun secara personal mungkin? Alhamdulillah, Pak Sekno, hari ini saya diberi kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan aktivitas, untuk melaksanakan seluruh kegiatan kita, baik yang menyangkut dengan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan-kepentingan lain yang tentunya tidak bertolak belakang dengan seluruh regulasi dan ketentuan agama kita. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Syukur. Tentang ke-LPBH-an ini, Ya, tentu dinamika sosial yang ada hari ini banyak yang bersinggungan secara langsung dengan hukum, tentunya sebagai penggawa dalam tata kelola sosial tentunya. Dalam hal ini NU sebagai organisasi ideologis yang juga berkewajiban atas mekanisme sosial yang terjadi dan hal itu diemban oleh LPBH. Nah, kira-kira apa saja nih kegiatan-kegiatan atau program yang mungkin dicanangkan oleh LPBH untuk mengatasi atau bahkan mengantisipasi hal-hal yang terjadi sesuai dengan konteks ke-LPBH. Oke. Terima kasih. Saya harus merunut dulu dari awal ya, Pak Sikno. Pertama bahwa pembangunan hukum di negeri ini teramat sangat penting. Lalu kemudian, kalau hukum itu udah baik, udah berjalan dengan baik di sebuah negeri ini, maka insya Allah kehidupan ataupun aspek-aspek kehidupan masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara, maka kecenderungannya akan baik. Tetapi manakala ketika hukum itu tidak kita taati, tidak kita patuhi, maka hampir dapat dipastikan akan muncul kekacauan yang tidak akan hentinya. Nah, hari ini saya tidak mengatakan kacau, tetapi hari ini masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan pembangunan hukum di negeri ini. Betul. Nah, selanjutnya barangkali kedudukan LPBH, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Bagaimanapun juga, insya Allah berdasarkan program kerja LPBH untuk masa hikmah ya 2024-2029, insya Allah kami telah menyampaikan program-program kerja dalam musyawarah kerja PCNU Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya insya Allah antara lain satu, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi. Sebab yang namanya hukum itu, lembaga penyuluhan dan bantuan hukum sifatnya adalah melakukan langkah-langkah preventif, melakukan langkah-langkah informasi hukum kepada masyarakat secara umum, khususnya adalah kaum Nahdliyin atau warga Nahdliyin, agar mereka itu lebih patuh bagaimana tatanan berbangsa dan bernegara secara baik dan benar, kan begitu. Seperti contoh ini, begitu banyak
warga masyarakat yang, maaf, dalam tanda petik, ini udah menikah, udah berumah tangga, tapi tidak Ya. memiliki buku nikah. Betul. Nah, lalu kemudian kalau ini udah bercerai, tetapi tidak memiliki akta cerai. Nah, itu Iya. konsekuensinya kan luas ke sana. Sebab yang menyangkut dengan bagaimana waris, yang menyangkut dengan hadona, dan lain-lain. Iya. Itu salah satu. Berarti kalau gitu selain informatif, ya, Ya. juga edukatif dong. Oh, edukatif. Iya. Ya, edukatif. Sebab begini, di pondok pesantren, di majelis taklim, di lembaga-lembaga dakwah yang ada di masyarakat itu, maaf, dalam tanda petik, para sepuh-sepuh kita menyampaikan loh, bahwa rukun kawin itu begini, syarat nikah itu begini, rukun nikah itu begini, hak dan kewajiban suami istri begini, anak dan seterusnya begini. Itu dalam perspektif hukum fikih, kan begitu. Ya. Tapi dalam hukum positif kan tidak dijelaskan di situ. Ya, Betul. apakah ini pertikahan itu harus dicatat kemana, diurus kemana, lalu kemudian bagaimana kalau terjadi pertikahan, kemudian ini tidak memiliki buku nikah dan seterusnya. Lalu kemudian kalau bercerai seperti apa? Kan begitu. Nah, Iya. ini alhamdulillah dalam kompilasi hukum Islam semuanya sudah diatur dan telah dipositifkan dalam undang-undang negara kita, alhamdulillah gitu. Nah, ini tinggal kita informasikan kepada masyarakat sebaik-baik mungkin. Termasuk soal waris, termasuk soal wakaf, Siap. jariah dan lain-lain gitu. Iya. Ini masih simpang siur ini soal wakaf. Soal wakaf ada yang menggugat, ada yang macam-macam. Nah, ini harus Betul. ditertibkan. Ini adalah bentuk ikhtiar LPBH itu memberikan informasi kepada masyarakat luas agar tatanan dalam melaksanakan kehidupan beragama itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi regulasi di negara kita yang tercinta. Barangkali begitu. Alhamdulillah. Yang menjadi stressing mungkin kira-kira dalam waktu dekat ini bentuknya tadi apakah masih sebagai upaya-upaya informatif tadi atau edukatif yang menjadi stressing? Oke. Satu itu adalah langkah-langkah preventif, memberikan informasi, lalu kemudian edukatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami pun siap membuka konsultasi, membuka dialog, ataupun bila perlu membuka penanganan. Oke. Penanganan perkara atau penanganan masalah yang memang terjadi di Alhamdulillah. masyarakat. Dan tentunya itu lebih kepada bisyuro ya, musyawarah gitu. Sebab bagaimanapun juga jalan terakhir itu yang namanya pengadilan itu adalah jalan terakhir gitu. Tapi yang Iya. terbaik kita mengedepankan aspek musyawarah. Barangkali begitu yang ingin saya kedepankan. Alhamdulillah. Di kantornya di mana nih ngomong-ngomong LPBH ini? Oke, untuk sementara kita oleh Pak Ketua dan oleh Pak Sinu diberi ruangan di sini gitu, ini untuk LPBH gitu dengan segala aktivitasnya dan seterusnya. Nah, jadi bagi masyarakat dimanapun yang memang perlu membutuhkan konsultasi dengan LPBH, silakan datang ke PCNU Kabupaten Purwakarta. Iya. Tiap hari on di sini, insya Allah. Begitu, pemirsa Nukes, ya barangkali ada hal-hal tentang hukum di PCNU Kabupaten Purwakarta juga hari ini alhamdulillah kita di samping saya juga telah hadir ketua LPBH-nya. Jadi silahkan kami semua terbuka untuk memberikan edukasi tentang hukum, ya tentunya baik itu hukum tidak meliputi hukum keagamaan ya, Di semuanya. karena ada lembaga dakwah Ya, itu. ya. Jadi tentu yang berkaitan dengan baik itu Ya. hukum keagamaan dan hukum kenegaraan. Ya, nanti untuk nomor kontak nanti bisa Bisa. dipublish Bisa, atau bisa. datang ke Bisa. kantor saja. Sangat bisa dipublish dan bila perlu datang ke kantor. Nomor kontak saya ada di sini. Alhamdulillah. Nanti mungkin silakan Ya. nanti kita cantumkan di bawah ya. Ya. Nanti silahkan untuk masyarakat umum gitu, untuk mengkomunikasikan bila mana ada hal-hal yang perlu kita bantu. Oh iya, ngobrol-ngobrol nih. Pak Ketua Lembaga ini kan dulu di komisioner KPU ya? Oh iya. Betul Pak Signo, bahwa 2013-2018 alhamdulillah saya mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara pemilihan presiden dalam kedudukan sebagai anggota komisi pemilihan Kabupaten Iya. Purwakarta. Nah, sebelumnya saya pernah di panitia pemilihan kecamatan, bahkan bila perlu saya pernah di TPS pun saya pernah. Nah, Insya Allah. iya. Iya. Jadi ini kenapa kami obrolkan sahabat Nukes, karena hari ini sedang hiruk pikuk masa-masa kampanye para paslon dalam rangka pilkada
untuk periode Bupati 2024-2029. Ya. Nah, gitu mungkin ini juga berkaitan dengan ke-LPBH-an menurut saya. Nah, kira-kira hak dan kewajiban kami ini sebagai masyarakat itu apa sih yang bisa dilakukan gitu, dan rambu-rambunya seperti apa? Apa yang boleh kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan gitu. Oke, terima kasih Pak Signo. Jadi begini, pemilihan kepala daerah sekarang itu kan serentak ya, Iya. lebih 540 sekian itu Nah, termasuk 503 mungkin ya, berapa gitu kalau di Mensos. termasuk Purwakarta ya, untuk insya Allah akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah terkait dengan hal itu, maka sebagai negara demokrasi adalah keniscayaan pasti pilih dan memilih itu ada di dalamnya. Lalu kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkada ini, ya ini sebuah keharusan karena untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara itu adalah secara umum barangkali. Nah hal yang lebih penting kita sebagai masyarakat maka gunakan hak pilih yang sebaik-baiknya sesuai hati nurani kan begitu. Betul. Yang kedua adalah cing teliti, cing asak nenyo lah. Oh, Gitu. iya. Kurang lebih begitu. Cing asak nejo ulah hukum sadipuna kan begitulah. Ya. Jadi harus teliti sebelum membeli, lalu kemudian harus cermat siapa yang akan kita pilih. Kenapa? Sebab ini konsekuensinya adalah 5 tahun ke depan. Iya. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal suka dan tidak suka, tapi ini adalah soal kepentingan bersama untuk membangun bangsa dan negara. Siap. Jadi sing asak nenjo itu pemirsa Nukes itu adalah sing asak memperhatikan ya, mengamati para paslon. Mungkin begitu ya Kurang lebih maksudnya. Ini begitu. jangan yang diamati, jangan-jangan biasanya amplopnya saja ini. Nah, itu gimana itu perspektif hukum? Oke. Kalau saya harus berbicara itu, Iya. maka memberikan uang, memberikan barang, jasa dan lain-lain dengan tujuan untuk mempengaruhi agar pemilih itu melakukan pilihan ke salah satu paslon atau tidak melakukan pilihan ke salah satu paslon, maka itu kategorinya kan money politik ya. Oke. Ya, secara umum itu Iya. tidak boleh. Nah, mudah-mudahan kita terhindar hal-hal seperti itu. Nah, hal yang lebih penting, maka saya himbau pada seluruh masyarakat. Oke, ini soal memilih hak. Betul. Soal memilih itu adalah hak sekali lagi. Tetapi gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab ini adalah untuk kepentingan bersama. Betul. Begitu. Nah, untuk itu. Nah, bagaimana kan persoalannya begini, Kang Haji ya? Loh, saya ini tidak tahu paslon ini dari mana, siapa, track recordnya, jejak rekamnya, tidak tahu. Gimana tuh kita menentukan pilihan? Kan begitu. Iya. Ada persoalannya penting. Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada yang tidak. Tanyakan yang kepada yang tahu, tanyakan kepada yang lebih memahami soal itu. Loh, ini siapa? Ini dari mana? Dan seterusnya. Termasuk LPBH ini bisa dikonsultasikan. Wah. Nanti saya informasikan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kan Iya. begitu. Nah, jadi silakan pilih yang mana. Nah, begitu barangkali. Iya. Jadi insya Allah juga sahabat Nukes bahwa dalam konteks sosialisasi insya Allah nanti kita bekerja sama dengan KPU untuk turut serta membantu ini bila mana diperbolehkan. Insya Ya. Allah. Ya. Untuk turut serta membantu visi misi daripada para paslon dalam pilkada ini untuk berpodcast ria bersama dengan kita, ya. Tentu fungsinya untuk mengenalkan terhadap khalayak masyarakat Purwakarta, khususnya juga kepada umum, tentang seperti apa sih figur-figur yang dalam kontestasi pilkada dari 4 pasangan calon yang ada ini. Nah, tentang tadi balik lagi kepada regulasi mungkin yang berkaitan dengan ke LPBH-an ini, Pak Ade. Ya. Tadi kan sekarang ini waktunya relatif lebih sempit nih Ya. dari biasanya karena tersisa waktu hanya 2 bulan, Ya. juga kurang mungkin ya. Nah, ini mungkin bagaimana sih kira-kira cara mensosialisasikan yang efektif supaya kita juga dalam hal ini Pak Ade selaku LPBH, nah kita juga mungkin di NU untuk lebih bisa membantu KPU ya dalam hal ini atau pemerintah tentang mensosialisasikan demi sukses dan kondusivitas pelaksanaan pilkada ini. Oh, begini, Pak Sekno ya. Jangan khawatir dengan NU. Sekali lagi harus saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa ini, jangan khawatir dengan NU. Alasannya apa?
NU itu adalah salah satu organisasi yang paling komplit Iya. sampai ke tingkat akar. Untuk persoalan sosialisasi tentang pilkada atau sosialisasi apapun yang baik, insya Allah tembus itu semua ke seluruh masyarakat. Yakin. Kenapa? Sebab di Kabupaten Purwakarta ini, maaf, tidak ada satu waktu pun yang tidak ada pengajian. Bisa dibayangkan. Iya. Tidak ada satu waktu pun masyarakat warga Nahdien yang tidak bersilaturahmi. Bisa dibayangkan. Mana untuk organisasi lain? Iya. Tidak ada. Jadi begitu, apalagi sekarang, zaman teknologi, informasi yang begitu cepat, klik satu informasi, sebarkan seperti ini, udah jadi. Makanya saya begitu confident, tidak ada satu organisasi pun, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat yang sekomprehensif. Clear, lanjut, tenang saja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan nih dengan KPU? Oke, yang bisa kita kerjasamakan dengan KPU, pertama adalah tentunya kita harus melihat program tahapan dan jadwal ya. Siap. Karena itu harus sesuai. Gitu. Nah, tidak mungkin hari ini kita harus mensosialisasikan tentang apa dibukanya pencalonan. Kenapa? Karena sudah lewat. Kan begitu. Yeah. Hari ini yang kita sosialisasikan adalah barangkali pertama bahwa calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Purwakarta hari ini adalah ada 4 pasangan calon. Kan itu. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, dan seterusnya. Kan begitu. Betul. Lalu yang kedua, sampaikan, loh ini diusung oleh partai politik ini, kan begitu. Betul. Sampaikan. Lalu kemudian sampaikan juga bahwa Bapak, Ibu di TPS mana, kan begitu. Betul. Kemudian nanti Bapak, Ibu kapan itu pemilihan gitu loh. Iya. Pencoblosan, kan begitu. Mari kita datang ke TPS dengan baik. Kemudian yang terakhir, barangkali bisa juga disebut, dengarkan dari pasangan calon pemimpin kita itu apa saja programnya. Nah, baru kita di situ bisa. Kurang lebih begitu. Nah, Betul. itu kita membantu loh ke masyarakat. Gitu. Masyarakat tentunya tanpa ada keberpihakan kemanapun ya. Tentu. Karena itu sudah sepakat kita. Karena itu sudah Bahwa sepakat. NU secara organisasi itu kita bersikap netral. Bahwa secara individu itu punya hak yang berbeda. Iya, Silahkan. Kita juga tidak membatasi hak semua, baik itu kader struktural maupun kultural. Monggo. Semua Nahdien jangan khawatir. Ya, kita secara organisasi, insya Allah sahabat Nukes memang sudah menyatakan sikap netralitas dalam konteks pilkada. Dan bukan hanya kali ini, karena memang itu sudah menjadi amanat organisasi. Mungkin ada tambahan closing statement apa saja yang bisa dilakukan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ke-LPBH-an. Insya Allah, pertama saya mengajak kepada seluruh warga Nahdien bahwa taati seluruh aturan berbangsa dan bernegara, lalu kemudian tetap senantiasa kita hidup rukun dan damai dimanapun, tanpa ada gesekan dan tanpa ada pertentangan apapun. Lebih baik kita melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan aktivitas peribadahan, baik makro, kuer makro, dan seterusnya, termasuk aktivitas kita sehari-hari. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Keutuhan berbangsa dan bernegara adalah sangat lebih penting. Saya kira seperti itu. Demikian mungkin sahabat Nukes perbincangan kali ini dengan Ketua LPBH PCNU Kabupaten Purwakarta. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kondusivitas di Kabupaten Purwakarta. Mari kita sama-sama sukseskan dengan kondusif, aman, nyaman, tentram Pilkada 2024-2029 ke depan. Semoga kami juga dari sahabat-sahabat PCNU Kabupaten Purwakarta tentu bersama-sama dengan pemerintah daerah dan aparat terkait bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi untuk demi kenyamanan masyarakat Purwakarta. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.